Happy birthday Prodia, Happy birthday Prodia, embracing future healthcare. Happy birthday Prodia. Prodia Podcast. Well, wellness lifestyle. Halo sahabat Prodia, kembali lagi bersama Bang Tul Dan saya Mas Gan di Prodia Podcast. Well Wellness lifestyle. Oke Mas Gan, Iya, Bang kali Tul. ini sudah episode ke berapa kita? Ketujuh. Ketujuh dari total kita dari awal intro ya. Tapi Kalau episode ke-7 atau ke-6 ya? episode ke-6. Cuma ini Udah kali ketujuh, kali ketujuh kita. Betul. Karena di episode atau kali pertama kita itu adalah kita perkenalan dulu nih sama sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast. Ya. Dan di kali ke episode ke-6 ya. Episode Dan di kali ke-6 ke-7 ini adalah ujung daripada rangkaian yang selalu aku gaung-gaungkan itu. Apa tuh? Rangkaian 6 episode menuju WUT atau Hari Ulang Tahun Prodia yang ke-48 dengan tema Embracing Future Healthcare. Wah, Embracing Future Healthcare. Yoi. Sebetulnya apa tuh? Embracing Future Healthcare. Aku akan ingatkan kembali lagi kalau Embracing Future Healthcare itu adalah menyongsong layanan kesehatan masa depan. Tentunya layanan kesehatan yang lebih baik, ya nggak sih? Betul. Kalau ngomongin layanan kesehatan, future healthcare berarti Betul. ngomongin teknologi. Betul. Teknologi yang mendorong layanan kesehatan yang lebih baik dan juga lebih maju. Betul. Seperti itu. Nah, Bang Tul sendiri tahu nggak kalau teknologi itu sendiri kan setiap tahunnya pasti akan, dulu aja nih kalau kita lihat ya, sahabat Prodia pasti tahu pertama kali industri 1.0. Revolusi industri 1.0. Iya betul, terus 2.0, kemudian ada 3.0, nah sekarang udah 4.0. Yes. Bentar lagi pasti akan ganti lagi menjadi 5.0. Betul. Gitu. Betul. Dan seiring bertambahnya atau perkembangan revolusi industri ini juga seiring dengan perkembangan teknologi itu tadi yang mengupayakan semakin mempermudahnya kinerja kita ataupun kemudahan kita juga dalam akses kehidupan apapun ya. dan mengakses apapun. Termasuk salah satunya adalah healthcare. Kalau kita Betul. bilang healthcare pasti semakin hari semakin baik, semakin digital, semakin pokoknya semakin gampang diakses intinya gitu ya. Salah satunya, kalau aku boleh ambil beberapa contoh. Boleh. Kita sekarang kalau mau pesan obat, itu nggak selalu harus pergi ke apotek lagi. Yes. Kita sudah bisa order lewat gadget kita. Betul. Terus juga kalau mau konsultasi sama dokter, sudah bisa video call. Lebih nggak usah perlu tatap muka, Iya, nggak perlu tatap tatap mukanya virtual Betul, gitu ya. betul. Betul. Secanggih itu perkembangan healthcare. Ya, tapi ya semuanya tetap berjalan baik ya. Betul. Dan juga perkembangan teknologi ini juga membantu kita untuk terus mengupayakan gaya hidup sehat yang lebih baik. Nah, Mas Gan. kalau tadi Bang Tul udah bilang beli obat kita pakai aplikasi, Betul. kemudian konsultasi juga melalui aplikasi juga gitu Betul. kan, tatap muka tanpa secara fisik langsung gitu, Betul. yang melalui virtual. Betul. Sebetulnya ada juga Bang Tul yang Apa itu, di Mas Gan? kalangan kesehatan tapi juga melalui virtual. Apa itu Mas Gan? Laboratorium, percaya nggak? Laboratorium klinik tapi secara virtual. Apa itu? Apa? Penasaran kan? Penasaran, contoh. Laboratorium Klinik Prodia punya yang namanya Prodia Mobile. Always in your hand? Just one click. Bagus ya tandemnya. Kalau Prodia Mobile itu kan udah jelas nih akan pakai digital, selalu digital, transformasinya sangat baik. Apalagi sekarang tahu nggak sih Prodia Mobile tuh udah ada yang terbaru. Dan sahabat Prodia pastinya harus update nih untuk Prodia Mobile yang terbarunya. Udah ada di App Store maupun di Play Store. Segera update Nah. sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast. Karena kalau nggak salah di episode intro kita ya, kita udah ajak sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast untuk install. Karena aku pada saat itu juga akhirnya Langsung kan? install. Bang tuh langsung install waktu itu ya Bang. Aku Ya? sudah update. Jadi buat sahabat Prodia dan juga pendengar podcast kita harus segera update. Ya. Nah kalau kemarin kita ngomongin masalah genetik, Betul. masalah genomik, Betul. terus banyak banget kan. Itu kan karena kita Perkembangan tahu, teknologi. nah, teknologi yang industri kesehatan. semakin bagus. Betul. 4.0,
kemudian mungkin nanti kita jadi 5.0 gitu Betul. ya. Nah kalau kita ngomongin masalah teknologi, kita pasti tahu dong akan ada inovasi-inovasi yang semakin berkembang, Betul. semakin baik. Benar nggak? Betul. Betul sekali. Nah kalau kita nih di sini nih mau ngapain gitu kan. Episode kali ini kita akan menjelaskan nih, banyak banget kita sharing tentang inovasi-inovasi apa sih. Terutama inovasi terkait dengan transformasi healthcare di bidang healthcare, tentunya transformasi digital di bidang healthcare. Wow. Penasaran nggak Bang tuh? Wow, jujur aku penasaran Mas Gan. Nah kali ini kita mau undang seseorang yang pakar banget di bidangnya. Salah satunya ini aku adalah harus yang menghela nafas dalam-dalam dulu. pelopor ini. Agar semakin siap. Coba. Tapi jangan sampai Harus denger lahiran ya. Ini ASMR suara nafas. Oke Mas Gan, Nah, aku pasti sudah siap. Seru banget. Aku sudah siap. Siap nih Bang. Aku Tul. sudah siap. Jadi kita akan mengundang sesosok tamu yang spesial banget. Karena beliau ini salah satu pelopornya juga nih dari salah satu yang tadi kita sudah informasikan, yaitu Prodia Mobile. Kita akan panggil siapa coba, ayo, tahu nggak? Pasti nggak tahu ya, sahabat Prodia juga pasti menunggu. Kita panggil Bapak Andri sebagai Digital Service Transformation and Information Technology Director dari PT Prodia Widya Husada. Halo Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Andri sudah berkenan hadir di sini. Kalau ketemu Pak Andri itu langsung, waduh digital. Transformasi digital teman-teman ya. Gimana kabarnya Pak Andri? Baik, Bang Tul dan Mas Gan. Gan, serta sahabat Prodia. Halo semuanya. Aktivitas bagaimana Pak sekarang Pak? Pandemi nih, apakah sering ke kantor atau gimana Pak nih yang... Aktivitas ya, karena kita juga dalam masa pandemi ini kan ada aturan ya, kapan harus work from home, kapan work from office. Betul. Jadinya bolak-balik kan ya, kita ada di kantor, ada di rumah gitu ya pada saat itu. Tapi juga kesempatannya jadi bagus nih kalau kita pas lagi di rumah. Iya. Olahraga jadi mungkin ya. Betul. Berjemur. Sebenarnya antara mungkin atau enggak Pak. Gitu Kalau saya nih antara mungkin atau malas jadi tidur gitu Pak ya. Bisa jadi. Harus nggak usah mandi pagi-pagi segera ya. Iya betul. Waduh ketahuan ya kan nggak pernah mandi ini. Irit Pak tapi Pak jadinya. Betul. Ya. Untuk berarti saat ini untungnya kita bisa bertemu nih Pak, walaupun memang harus tetap menggunakan masker dan yang lainnya. Tentunya menjalankan protokol kesehatan. Iya betul. Nah Pak, ini kalau Pak Andri kan pakar banget nih ya kan di bidang teknologi, kemudian digital, apalagi terkait dengan healthcare. Nah kalau dari Pak Andri sendiri nih Pak, kalau kita tahu di saat ini, apalagi pandemi nih Pak, banyak banget teknologi atau perusahaan-perusahaan baru yang berdatangan terkait dengan digital healthcare gitu Pak. Kalau Pak Andri sendiri bagaimana sih terkait dengan digital health teknologi atau e-health ini sendiri itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya, makasih Mas Gan ya. Digital health teknologi ya. Kita tahu bahwa itu artinya kita bicara teknologi yang bisa dipakai oleh layanan kesehatan agar bisa diakses secara digital ya. Nah kalau kita bicara digital health teknologi biasanya kita bicaranya sesuatu yang jargon-jargon yang gede-gede ya, kayak misalnya mobile, kemudian artificial intelligence. Artificial intelligence. AI itu sering banget. Iya kan, terus machine learning gitu ya. Terus bicara juga misalkan kayak telehealth, teleconsultation gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara digital health itu sendiri, sebetulnya itu adalah cara baru kita dalam bisa memberikan layanan kesehatan yang sama baiknya kepada pelanggan gitu ya. Nah, melalui salah satunya digital gitu ya. Tentunya kenapa bisa sekarang diakses lewat digital ya? Karena tadi ada teknologi yang gitu semakin lebih baik gitu betul, ya Pak salah satunya. Betul. Oh. Kalau aku boleh nanya Pak? Boleh dong Bang Tul. kayak di sekolahan gitu ya Pak ya. Kalau Bang Tul dipanggil Bang berarti dari Sumatera ya. Iya. Betul. Kalau betul ini banget. Dari Mas, Jawa Pak. dari Udah Jawa. ketahuan ya Pak ya. Oke Pak, kalau aku mau tanya ini Pak. Tadi sudah dipaparkan secara singkat tentang e-health tadi. Kalau perkembangan digital health sendiri di Indonesia nih dari sudut pandang Bapak bagaimana Pak? Wah, ini yang menarik justru ya. Perkembangan e-health di Indonesia. Betul. Indonesia ini
kalau kita tahu ini kan merupakan negara ke-6 ekonomi terbesar di dunia saat ini. Iya, betul. Dengan penduduk sampai 270 juta dengan penyebaran yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke puluhan ribu pulau ya. Nah, Iya, betul. ini suatu tempat atau satu market yang bagus ya. Dan juga kalau kita bicara dari adanya digital health ini juga akan membantu aksesibilitas sebetulnya ya. Nah, kalau lihat perkembangannya saat ini, pertumbuhan bisnis digital health di Indonesia, digital healthcare, itu tuh perkembangannya luar biasa loh Mas sama Bang. Jadi dari tahun 2017 itu sekitar 1,4 triliun mungkin ya. Wow. Itu ya sekitar sekian. Diprediksi sampai akhir tahun atau tahun 2022 itu revenue-nya itu bisa mencapai sekitar 900 juta US dolaran. Jadi 900-an juta atau sekitar 14 triliun. 14 kali lipat. Jadi rata-rata pertumbuhannya katanya kalau kita bicara CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya itu sekitar 60% per tahun pertumbuhannya. Bayangin. Besar banget besar ya Pak banget ya? gitu Sangat ya. besar gitu. Belum ya. juga penduduk kita kan rata-rata punya handphone Kayaknya hampir semua orang tuh udah punya. Bahkan anak kecil aja sekarang punya. Kan? Iya, Dan bahkan bukan satu, pasti punya berapa Mas? Punya handphone sama tab sama... Mas Gan, ayo Mas Gan. Berapa Mas Gan? Berapa? 4. Iya 3. 3 itu baru gadgetnya ya. Betul. Berarti nomornya 6 ya. Nah, belum juga internet accessibility internet di Indonesia itu sudah mencapai 63%-an. 63% Artinya penetrasinya kan, ya Pak. penetrasinya kan bagus tuh ya. Berarti hampir 180 juta penduduk Indonesia tuh sudah kenal apa itu internet betul, gitu ya Pak ya. kenal mobile, internet. Artinya begitu nanti ada artinya ini adalah area atau orang-orang yang bisa di-tap dengan digital healthcare ini. Betul. Ya kan? Menarik banget kan? Belum juga kalau kita lihat aplikasi makin banyak nih. Betul. Sekarang aja di Android atau di Play Store dan di Apple Store. Itu tuh rata-rata ada sekitar 300 ribuan aplikasi healthcare, kesehatan. Healthcare saja ya Pak ya itu. Dengan rata-rata sebulan itu, bukan sebulan bahkan, ya sekitar 200 aplikasi baru tuh muncul. Dan itu ternyata banyak juga ya banget. orang yang pengen beralih ke healthcare dan apalagi teknologinya ke sudah digital ya. Betul Pak ya. Jadi perkembangannya sangat bagus. Dan kalau kita lihat banyak kan ya sekarang banyak aplikasi-aplikasi baru ya. Baik yang dikeluarkan oleh startup maupun oleh healthcare provider yang udah ada gitu kan ya. Dan banyak salah satunya kan Prodia juga ya Pak ya. Prodia ini healthcare yang sudah dari tahun yang sudah lalu gitu ya. Sekarang aja 1973. Nah, 48 tahun yang lalu tuh sudah berkembang, udah tumbuh gitu ya. Akhirnya di tahun 2021 ini sendiri juga sudah memiliki transformasi digital. Betul. Gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Andri sudah menginformasikan ke sahabat Prodia dan kita semua bahwa digital di Indonesia penetrasi internet juga sudah lumayan cukup baik gitu ya Pak ya. Nah, upayanya nih Pak, upaya dari Prodia sendiri atau Pak Andri sendiri bahkan seperti apa Pak untuk transformasi digital ke depannya gitu. Ya, upayanya sebetulnya ini adalah satu journey ya. Kalau kita bicara digital transformation ini adalah satu perjalanan yang kita sudah mulai sebetulnya dari beberapa tahun ya sebagai dasarnya gitu. Nah, tentunya yang paling penting dalam digital transformasi ini ada 3 hal yang kita harus selalu lakukan. Yang pertama itu untuk aspek pelanggan tentunya. Kita melakukan upaya apapun atau inisiatif apapun tujuannya kan untuk pelanggan ya. Betul. Nah, itu untuk pelanggan. Kemudian yang kedua, di zaman seperti sekarang kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bicaranya apa? Kolaborasi. Iya gitu. betul. Makanya begitu kita bicara transformasi digital, salah satunya digital strategi kita adalah kolaborasi. Tentunya dengan insan atau stakeholder healthcare yang ada ya, gitu. Untuk supaya apa? Ke customer. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kultur digitalnya sendiri di internal Prodia. Ya. Jadi insan Prodia nih gimana caranya supaya semua memiliki kultur digital yang bagus gitu ya. Betul. Karena kalau kita bicara proses digital, sebetulnya kita bicara adalah perubahan paradigma atau mindset.
Jadi bukan sekedar hanya teknologi, pakai teknologi apa IoT, pakai big data, bukan sekedar hanya itu. Tapi yang terpenting adalah kultur, ya mindset, bagaimana kita merubah cara kerja, ya kemudian bisnis proses. Nah sehingga nanti akan menciptakan satu bisnis proses baru yang lebih mudah dan akan lebih baik saat digital adopt itu dilakukan. Betul. Jadi intinya harus ini ya Pak ya, harus apa, kalau teknologinya kita udah bagus nih Pak, tapi ternyata human-nya enggak mendukung nih, ya sama aja gitu ya Pak ya. The man behind the gun kan? Iya betul Pak. Menarik. Ini jujur aku jadi baru, mungkin kita belum lama ya, tapi aku udah dapat banyak hal ini Mas Gan. Banyak insight dari di Andri. sini. Betul, banyak ngebuka pikiran. Dan tadi udah dipaparkan banyak juga. Maka dari itu tantangannya dalam membangun e-health ini sendiri Pak. Apa aja sih Pak tantangannya? Ini tadi ya, karena kita bicaranya adalah dari kultur gitu ya, adalah kalau zaman sekarang nih yang jadi harapan bagi pelanggan adalah semua harus diselesaikan atau bisa di-solve dalam waktu cepat kan? Betul. Betul nggak? Secepat mungkin gitu ya Pak iya. ya. Soalnya apa, kalau zaman saya nih, ntar ketahuan umur Kita masih satu umuran Pak. Kita masih satu ini ya, generasi ya. Kalau dulu mungkin bicara apotek yang 24 jam K2 jarang mungkin. Gitu. Mungkin jarang yang Jarang bisa buka sekali. sampai 24 jam. Kalau betul. kita mau, atau waktu zaman ini misalnya saya nih waktu kuliah zaman dulu gitu ya. Kalau ngerjain tugas malam nih, laparan, waduh itu tersiksa banget. Karena apa? Cuma nunggu nasi goreng lewat tukang. Ya yang tek gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau nggak lewat-lewat tuh sampai jam 3 udah deh, sampai pagi kelaparan karena nggak ada makanan. Betul. Kalau sekarang gampang banget kan? Kapanpun tinggal pesen, datang 24 jam loh. Bener banget. Artinya apa? Orang-orang di sekarang ini udah terbiasa 24 jam tuh bukan sesuatu yang aneh. Jadi harus cepat. Nah ini makanya tantangannya nih, bagaimana kita merespon dengan cepat. Ya, setiap perubahan permintaan pelanggan itu kita bisa respon dengan cepat. Bisa analisa dengan cepat, dan kita membuat problem solving atau solusi juga lebih cepat. Nah itu ya. Nah untuk bisa itu tadi sekali lagi, kulturnya ini yang kita perlu berubah, cara berpikir, cara kerja kita yang perlu berubah. Jadi itu terpenting. Kalau kita semua insan Prodia sudah memiliki kultur digital yang bagus ya, jadi akan membuat bisnis proses baru yang juga bagus, yang lebih streamline-nya lebih lean ya. Nah sehingga kita akan memberikan satu solusi digital juga yang bagus. Betul. Gitu. Semuanya sejalan gitu ya Pak ya. Betul, dari situ itu penting. Nah kalau dari Pak Andri sendiri nih Pak, cita-citanya untuk digital di Prodia ini sendiri itu seperti apa sih Pak ke depannya gitu? Ya, sebetulnya di Prodia sendiri kita bukan hanya saya ya, tapi sudah ada satu bisnis strategi ya. Artinya kita melihat dari fokusnya tentu pasti ke customer experience ya. Kita pengen sahabat Prodia juga dapat merasakan pengalaman yang sangat baik di Prodia ya, termasuk online maupun offline kan. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Karena kita ini nih beda dengan semuanya yang bisa digital, semua bisa secara offline, online tadi. Kalau kita ngambil darah gimana caranya ya offline, online? Pakai telepati mungkin Pak nggak bisa ya. Tidak bisa. Akan ada tetap pengambilan darah kalau butuh pengambilan betul. darah atau sampel swab misalnya ya. Tapi itu juga bukan berarti tidak memungkinkan akan ada alternatif sampel-sampel lain yang bisa diambil sendiri di rumah. Sehingga bisa jadi kan belum tentu harus datang ya. Nah, tapi kembali ke sini adalah bahwa proses digitalnya ini menjadi kita sudah siapkan apa sesuai dengan upaya kita untuk mendapatkan pengalaman pelanggan yang bagus, customer experience yang bagus. Intinya kita ingin pertama adalah membuat pelanggan itu lebih mudah mengakses layanan healthcare yang disediakan oleh Prodia itu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan satu solusi yang dimana secara cost efisiennya itu atau cost optimize-nya itu bisa dirasakan oleh pelanggan ya.
Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan efisiensi dan efektivitas ke healthcare kita sendiri gitu ya. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman pelanggan atau customer experience-nya yang sama bagus. Nah, dengan itulah tujuannya kenapa kita mulai bergerak ke digital. Jadi harapannya kebutuhan hal-hal tersebut bisa dipenuhi lewat upaya-upaya yang nanti akan muncul nih. Jadi kan kemarin Januari baru launching yang baru tuh. Iya, ya. betul. Nah, nantinya nih nggak akan lama lagi akan keluar lagi versinya, tambah lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan fitur-fitur terbaru gitu fitur-fitur terbaru. Mudah-mudahan sebelum lebaran atau setelah lebaran kita akan muncul dengan versi yang baru lagi ya. Nanti Agustus mungkin kita keluar lagi. Jadi kita harapkan tambah mudah bertambah. Berarti sahabat Prodia harus menunggu nih tadi yang dibilang oleh Pak Andri itu bakalan akan ada fitur-fitur yang lebih baik lagi ya Pak ya gitu. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Andri sudah menjelaskan banyak nih Pak, ada nggak sih Pak pesan buat sahabat Prodia seperti apa gitu Pak? Pesan untuk sahabat Prodia nih ya di zaman kayak sekarang nih khusus untuk bicara kesehatan ya. Betul. Kita nih sekarang berada dalam zaman yang saya bilang tuh saya dapat dari dosen saya ini adalah kita nih dalam zaman sedang kena tsunami informasi. Tsunami informasi. Bener kan? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur bahkan kita sedang tidur pun informasi yang kita terima tuh luar biasa banyak. Betul. Bener nggak? Betul. Email berapa sehari dapat email? Oh, waduh. Dari siapa? Dari aku atau Mas Gan dulu? Berapa sehari dapat email di luar kantor loh ya? Di luar kantor banyak sih banyak Pak. Kan? Iya kan? Begitu kita daftar terus ya. Iya, Mail. betul. Messaging. Berapa banyak kita dapat email? Waduh, kalau didiemin nih. Istilah kata kalau didiemin gak dibaca-baca. Banyak banget kan? Belum notifikasi dari Instagram, email, Twitter, Facebook. Iya betul ya kan? semuanya. Belum kita dapat info macam-macam. Jadi kita nih dalam zaman di mana kena tsunami informasi nih. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita nggak punya waktu memilah mana yang benar, mana yang salah kan. Bahkan kadang-kadang seringkali yang salah jadinya yang lebih menarik yang kita baca gitu. Betul. Ya, padahal jadi pesan saya untuk sahabat Prodia semua di zaman sekarang adalah bagaimana kita dengan keterbatasan waktu bisa memilih informasi yang benar tuh yang mana gitu. Dengan cara apa? Sumbernya dari mana informasi itu? Kalau saya bilang kita masukkan dalam whitelist untuk sumber-sumber informasi yang benar. Ya. Apalagi kesehatan. Karena kalau informasinya salah, nah kebayang nggak? Iya betul. Bisa salah kan? Misalnya saya punya pengen ngupayain berat badan turun. Dapatlah informasi kalau mau turun minum anu. Iya, banyak di Instagram itu. Turunnya enggak, kalau salah nih Pak, turunnya enggak, yang ada sakit malahan Pak ya kan? Jadi pesan saya sih untuk semua sahabat Prodia adalah kita bisa fokus ke whitelist information yang sudah kita tetapkan. Nah, misalnya nih informasi yang dapat dipercaya dari mana? Ya, salah satunya mungkin dari Prodia barangkali. Ya, betul. Sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Kalau di luar yang kita sudah whitelist, anggap itu semua adalah blacklist yang kita nggak perlu baca. Betul. Ya betul. Tapi benar sekali sih. Sebenarnya nggak cuma di kesehatan pun semuanya harusnya seperti itu ya Pak ya. Kayak ada berita-berita yang mana yang kita saring juga yang terbaik itu yang kita baca. Dengan mencari informasi itu juga, Mas Gan, kita juga nggak hanya terhindar dari informasi buruk, juga menjaga kesehatan pikiran kita juga. Itu penting banget. Benar. Itu penting banget. Iya. Kita kadang-kadang jadi stres ya. Betul Pak. Salah ya. Betul. Malah jadi overthinking gitu. Iya. Jadi ini gitu jadi. Iya. Dan kita jangan share yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Sepakat. Sahabat Prodia, pendengar Prodia Podcast, tolong ya camkan. Jangan sebarkan informasi-informasi miring. Jadi pastikan dulu tadi, kalau itu sumbernya benar, masukin ke whitelist seperti yang sudah Pak Andri sampaikan. Salah satunya whitelistnya Prodia ya. Betul. Informasi kesehatan yang paling update hanya di Prodia. Betul. Update dan dapat dipercaya. Iya pasti. Betul. Nah itu dapat dipercaya, enggak yang ini ya informasi yang gitu. Informasi yang dijelaskan dengan kata-kata lah, yang wadaw pokoknya itu. Iya. Jangan. Oke, kalau tadi Pak bicara mengenai
kita udah ngasih informasi nih ke teman-teman Prodia gitu ya. Pokoknya informasi yang jelas, yang baik gitu kan. Nah terus Prodia kan juga banyak nih informasi-informasi tentang kesehatan. Salah satunya tadi ada genomik yang kemarin kita sudah pernah informasikan nih Pak gitu ke seluruh sahabat Prodia bahwa Prodia ini punya lah namanya Prodia Genomik. Nah Prodia Genomik ini juga tentunya sangat menarik dan bisa juga dipesan melalui Prodia Mobile nih. Prodia punya yang namanya Prodia Mobile. Ya. Always in your hand. Just one click gitu. Nah kalau Prodia Mobile ini sendiri Pak, boleh nggak sih Pak sedikit dijelaskan fitur yang ada di dalamnya itu seperti apa dan keuntungannya kalau sahabat Prodia menggunakan aplikasi Prodia Mobile ini sendiri Pak? Oke, makasih Mas Gan. Nah, fiturnya sebetulnya sekarang sederhana sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang paling utama. Ya, pelanggan itu kan sekarang sahabat Prodia juga butuh adalah kecepatan akses pada saat mau periksa lab. Betul nggak? Ya, kalau betul. bisa sekarang tuh datang ke lab tuh udah cepet, nggak usah lama-lama gitu ya. Betul. Makanya gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini mau Prodia Mobile, sahabat Prodia tuh bisa udah booking duluan nih dari rumah. Gitu ya. Sambil tiduran juga bisa ya Pak ya. Kapan malam pas inget periksa. Langsung periksa. Oh saya mau periksa apa aja gitu ya. Kemudian tesnya apa aja gitu ya. Kalau butuh ngobrol dengan dokter nih, kalau mau nanya-nanya juga bisa di situ. Wow, berarti bisa nanya gitu. Okay. Bisa chatting sama dokter tuh. Chatting misalnya, saya kalau gini gimana periksa ini gimana gitu. Itu boleh ya. Nah, setelah itu bisa tinggal langsung bayar ya, terus tunjukin mau kemana, kita mau ke Prodia kemana, paling dekat dengan rumah barangkali ya. Jadi begitu datang ke Prodia tinggal ngambil darah, nggak usah ngantri-ngantri lagi. Tanpa ngantri dari awal lagi gitu ya. Nggak usah. Jadi begitu datang ambil nomornya tuh udah nomor untuk langsung ambil darah. Nah hasilnya pun nanti akan langsung di mobile kita, nggak perlu lagi datang ke Prodia. Wah, betul itu. Itu yang paling menariknya. Nah, tinggal unduh di aplikasi, keluar hasilnya kita bisa lihat. Betul. Sangat praktis ya Pak ya. Praktis. Jadi bisa di mana saja, kapan saja, nggak terikat waktu harus pagi siang sore, semuanya bisa diakses ya Pak ya. Apalagi kita lagi di era yang sangat berpacu dengan waktu. Betul. Dan juga pandemi. Nah kan pandemi orang sekarang banyak sekali yang aduh aku takut nih mau ke rumah sakit, klinik atau bahkan ke Prodia karena pandemi. Sekarang juga ada salah satu kuncinya bisa menggunakan home service. Prodia Mobile Prodia home Mobile. service gitu ya. Biasanya juga ada ini ya, penawaran menarik ya. Betul. Itu dia. Buat sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast yang mungkin belum pernah lihat nih di Prodia Mobile, akan banyak penawaran menarik di aplikasi. Iya biasanya tuh ada Pak, kalau temen saya tuh sering ada di tanggal 25. Itu biasa pas gajian gitu kan. Kayak teman-teman nih, apalagi tadi kalau tes genomik bisa pas gajian. Betul. Kita pesan Payday, sehat healthy langsung. day. Setiap tanggal 1 dan 25. Jangan lupa. Betul. Gitu Mas Gan. Seru ya Pak ya kalau kita ngomongin teknologi, apalagi Prodia ini semakin berkembang, ada Prodia Mobile, mungkin nanti bahkan ditunggu ada aplikasi-aplikasi lain mungkin ya Pak ya, atau teknologi-teknologi yang tentunya sangat lebih menarik buat tentunya buat pelanggan atau sahabat Prodia. Betul. Enak ya kalau kita ngomonginnya teknologi, transformasi digital, pastinya ada aja perkembangan gitu ya Pak. Kemarin baru ngomongin A, sekarang udah ngomongin B, C, D, E gitu ya. Karena ya mungkin tadi yang dikatakan Pak Andri benar, informasi itu sangat banyak ya, kayak tsunami tadi informasi. ya. Iya, tsunami informasi yang datang itu ternyata juga mau yang informasi yang negatif positif semuanya ada ya Pak ya di situ ya. Gimana caranya kita tadi pesan dari Pak? Iya, betul. Whitelist, blacklist. Nah. Ingat, sahabat Prodia itu. Oke, kayaknya tak terasa nih. Kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Andri udah meluangkan waktunya. Bang Tul ya. Bang Tul. Terima kasih banyak Pak. Semoga tetap sehat selalu Pak. Sama-sama. Lancar Prodia. Amin. Prodia Mobile-nya lancar. Amin. Pokoknya the best lah pokoknya buat apalagi Prodia Mobile nih Pak. Iya, pokoknya always in your hand. Just one click. Itu yang harus sahabat Prodia ingat, always in your hand. Lebih mudah untuk periksa. Dan juga tadi aku mau highlight buat khususnya sahabat Prodia yang tentunya millennials. Karena kadang-kadang nih aku punya teman gitu ya. Mas Gan, mau periksa lab tapi
bilangnya bingung gitu, mau periksa apa. Sudah ada konsultasi dokter, bisa gratis di aplikasi. Melalui Tanya satu apa? aplikasi, ya? Betul. Tanya mau apa tadi? Mau periksa ini aku keluhannya gini. Oh, periksa ini. Langsung pakai Prodia Mobile. Betul. Tambahkan ke keranjang transaksi, tinggal berangkat, ambil darah, hasil keluar di aplikasi Prodia Mobile. Wah, mantap. Always in your hand. Just one click. Oke, baik sahabat Prodia, terima kasih banyak. Nantikan juga untuk podcast kami selanjutnya nih, bisa apabila ada Saran nih dari teman-teman sahabat Prodia bisa memberikan saran melalui DM Instagram. Ya, di mana? @prodia_lab. Dan juga dapatkan berbagai macam informasi menarik tentang kesehatan di Instagram Prodia. Dan juga bisa melalui website Prodia di www.prodia.co.id atau bisa melalui atau tanyakan seluruh informasi melalui Tania atau di chatbot Prodia, dan kemudian bisa juga melalui sosial media Prodia. Dan juga bisa lewat kontak Prodia telepon ke 1.508.30. Yeay, gak kerasa nih akhirnya Pak Andri, terima kasih banyak untuk kedatangannya, sharing informasi. Kita udah dapat banyak banget insights, dan juga sahabat Prodia udah dapat banyak insights. Terima kasih banyak Pak. Tetap sehat selalu Pak. Sama-sama, sehat-sehat selalu. Terima kasih ya. banyak. Sukses juga ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin sampai sini saja. Sampai jumpa bersama dengan Bang Tul Dan Mas Gan di Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle.